Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Acep Sumantri. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt, Ibu Lilis Ekawati Sumantri. Yang terhormat para narasumber, Ibu Dana Schuster dan Ibu Vita Debelius. Yang terhormat Ketua 1 Persatuan Masyarakat Indonesia Frankfurt, Permif FV, Ibu Fani Chua, dan yang terhormat Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam acara talk show peringatan Hari Kartini tahun 2022. Saya, Esti Ambarini, pelaksana fungsi Pensosbud KJRI Frankfurt, izin akan memandu acara pada hari ini. Talk show peringatan Hari Kartini tahun 2022 bertema Perempuan Indonesia Berkarya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara KJRI Frankfurt, Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt, dan Permif FV. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Acep Sumantri. Yang ketiga, keynote speech oleh Ketua DWP KJRI Frankfurt, Ibu Lilis Ekawati Sumantri. Yang keempat, memasuki acara inti yaitu sesi talk show Perempuan Indonesia Berkarya bersama moderator Ibu Karin Farwanfeld. Yang kelima, pengumuman pemenang lomba Hari Kartini dan pemutaran video hasil karya peserta lomba Hari Kartini 2022. Dan kemudian acara akan ditutup. Perlu kami informasikan juga bahwa sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kartini ini telah diselenggarakan Bazar Kuliner Indonesia secara daring mulai dari tanggal 19 April hingga 25 April 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada para penjual dan pembeli yang telah meramaikan Bazar Kuliner Indonesia kali ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Konsul Jenderal sekaligus membuka acara peringatan Hari Kartini. Kepada Bapak Konsul Jenderal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt, Ibu Lilis Ekawati Sumantri. Yang saya hormati Ibu Fani Chua, Ketua 1 Permif, selaku co-organizer dari acara Hari Kartini 2022. Dan yang saya hormati para narasumber talk show hari ini, Ibu Vita Debelius dan Ibu Dana Schuster. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Dan yang saya banggakan para tokoh masyarakat serta para hadirin yang telah menghadiri acara sore hari ini. Perkenankan saya mengawali sambutan ini dengan mengajak kita semua untuk mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam rangka memperingati Hari Kartini, dan semoga kita semua selalu sehat. Atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian memenuhi undangan kami untuk pada sore hari ini kita memperingati Hari Kartini yang rangkaian acaranya telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu dan diselenggarakan atas kerjasama KJRI Frankfurt dengan Dharma Wanita Persatuan KJRI Frankfurt dan juga Permif. Untuk itu saya atas nama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt juga menyampaikan terima kasih kepada DWP KJRI Frankfurt dan Permif atas kerjasamanya sehingga kita dapat menyelenggarakan berbagai acara peringatan Hari Kartini dengan lancar dan sukses. Ibu dan Bapak sekalian, pada hari ini kita memperingati Hari Kartini yang cita-citanya sungguh mulia untuk kemajuan para wanita Indonesia. Sebagaimana kita memahami, Kartini telah menghabiskan hidupnya
untuk menyuarakan hak-hak wanita, hak-hak perempuan, agar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Surat-surat Kartini yang berisi perasaan dan pemikirannya tentang diskriminasi yang dialami kaum perempuan telah dikumpulkan dan kemudian dirangkum isinya menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, perempuan merupakan tokoh sentral yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa besar dalam membentuk karakter bangsa. Nah, kemampuan ini tentunya memerlukan satu fondasi yang kuat serta rasa percaya diri yang tinggi. Perempuan merupakan salah satu aktor dan aset dalam pembangunan ekonomi modern, dan juga mengingat jumlahnya yang sangat besar, tentu ini menjadi satu modal pembangunan nasional yang luar biasa. Sehingga sangat beralasan apabila potensi besar perempuan itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, besarnya jumlah perempuan pengusaha di Indonesia saat ini diharapkan akan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, menyediakan barang dan jasa baru dengan harga yang lebih murah, dan tentu akan mengurangi kesenjangan kemiskinan. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sekalian, data dari International Labour Organization, organisasi tenaga kerja internasional, menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam negara yang maju secara global dalam pemberdayaan perempuan. Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan pengusaha perempuan terbanyak. Itu artinya bahwa Indonesia sangat mendukung emansipasi wanita untuk berkarya dalam berbagai bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita dapat menyimak bersama pengalaman para narasumber dalam menekuni pekerjaannya selama berkarir di Jerman. Saya berharap pengalaman nanti akan disampaikan oleh Ibu Vita Deblius maupun Ibu Dana Suter pada kesempatan sore hari ini akan dapat mendorong semangat Kartini-Kartini muda untuk berkarir dimanapun sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Pada hari ini sekitar 3 jam yang lalu, saya mendapat kabar yang menggembirakan dari Ibu Mina Mulia dari Stuttgart yang mengabarkan bahwa 21 perempuan Indonesia di Jerman yang tergabung dalam kelompok Messenger menulis telah menyelesaikan penulisan bukunya berjudul Seluk-Beluk Berkarir di Jerman. Nah, buku setebal 300 halaman itu sudah siap dicetak dan sudah bisa di-pre-order. Nah, saya sudah membaca sebagian manuskrip yang dikirim Ibu Mina Mulia di bagian awal, dan saya ingin terus membacanya karena sajiannya sangat menarik, seperti kita membaca cerpen dan novel saja. Dan yang menarik dari buku ini adalah karena berisikan pengalaman-pengalaman mengenai seluk-beluk perempuan Indonesia berkarir di Jerman. Sangat mengagumkan perjuangannya dan dapat menjadi inspirasi pendorong semangat para Kartini muda di Jerman. Menurut saya ini adalah kado terindah untuk kita semua di Hari Kartini ini. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Messenger menulis atas prakarsa ini, dan saya menganjurkan para hadirin untuk segera memesan buku ini. Saya pesan 10 buku ya Bu Mina sebagai pre-order perdana. Ibu dan Bapak serta saudara-saudari sekalian, demikian kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat nanti kepada para juara yang nanti akan diumumkan pada lomba-lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Semoga semangat Kartini tidak lekang di telan waktu, dan marilah kita meneladani perjuangan Ibu Kartini dan menciptakan Kartini baru yang mandiri, tangguh, dan profesional dalam menghadapi setiap tantangan. Selamat mengikuti talk show Perempuan Indonesia Berkarya, dan sambutan saya akhiri dengan pantun Beli ketupat dari Pasar Cikini, dibelah saat lebaran enak rasanya.
Selamat Hari Kartini. Jayalah perempuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konsul Jenderal atas sambutan pembukanya. Berikutnya saya persilakan Ibu Ketua DWP Kajari Frankfurt, Ibu Lilis Ekawati Somantri untuk menyampaikan keynote speech. Kepada Ibu Ketua, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Konsul Jenderal Republik Indonesia Frankfurt, Bapak Acep Somantri. Yang saya hormati Ibu Fandi Choa, Ketua 1 Permit. Yang saya hormati para narasumber talkshow hari ini, Ibu Vita Debelius dan Ibu Dana Huster. Yang saya hormati para tokoh masyarakat serta para peserta talkshow yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat merayakan peringatan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879 di Kota Jepara, Jawa Tengah. Beliau adalah pelopor emansipasi wanita pribumi yang saat itu hidupnya bagaikan warga kelas 2. Wanita Indonesia pada masa itu tidak berhak akan pendidikan, pekerjaan, apalagi kesetaraan dengan kaum pria. Di tengah situasi seperti itu, banyak kaum wanita yang tidak seberuntung dirinya. Namun Kartini tetap peka terhadap kenyataan sosial yang dialami oleh wanita kala itu. Beliau menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk mengangkat derajat kaum wanita. Maka beliau mendirikan sekolah khusus wanita supaya mereka bisa belajar. Ibu dan bapak serta saudara-saudari sekalian, wanita Indonesia kini telah bisa mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang tertinggi. Bahkan Indonesia sudah pernah memiliki presiden wanita. Kartini memang telah tiada, namun kepekaannya terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar terus diteladani oleh penerusnya, para wanita Indonesia. Di era pandemi seperti sekarang ini, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam lingkup rumah tangga. Wanita yang berperan sebagai ibu memiliki posisi yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya menjalani gaya hidup yang sehat. Selain melakukan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari, para ibu juga berdedikasi untuk mendidik anak-anaknya. Di samping kesibukan sehari-hari, banyak sekali para perempuan Indonesia yang telah sukses berkarya di Jerman. Kita harapkan nantinya lebih banyak role model perempuan untuk menginspirasi kaum muda dalam mengambil keputusan untuk pilihan karirnya. Ibu dan bapak serta saudara-saudari sekalian, pada akhirnya perempuan memang tidak bisa tinggal diam dalam menapaki berbagai masalah kehidupan. Tindakan sederhana hingga tindakan luar biasa selalu dapat digagas dan dijalankan oleh perempuan demi dirinya sendiri, demi kaumnya, dan demi semua orang yang ada di sekitarnya. Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan Indonesia, para Kartini masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua DWP Kajari Frankfurt atas keynote speech-nya, Ibu. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator dalam membantu jalannya talk show.
Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Karin Frauenfeld untuk membantu acara talk show. Selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua. Hari Kartini merupakan hari yang istimewa bagi perempuan-perempuan Indonesia. Berkat perjuangan Ibu Kartini, perempuan Indonesia bisa seperti sekarang ini. Dan pada hari yang baik ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan penuturan dari dua orang pembicara. Mereka adalah perempuan-perempuan hebat Indonesia yang memiliki segudang pengalaman, baik yang manis maupun pahit selama tinggal di Jerman. Tentunya bukan hal yang mudah untuk dapat bertahan dan berhasil di negara orang. Kedua pembicara tersebut, pertama adalah Ibu Vita Debelius dan yang kedua nanti adalah Ibu Dana Schuster. Ibu Septivita Debelius lahir di Halmahera, Maluku Utara, dan sejak umur 3 tahun pindah ke Jakarta sampai tamat SMA. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Akademi Industri Pariwisata Bandung dan juga di jurusan Bahasa Jerman di Wolfgang Goethe Institut Frankfurt. Beliau memiliki pengalaman kerja yang sangat beragam. Antaranya bekerja di Aquanaut SIV Reisen Darmstadt, Biro Wisata spesialis untuk olahraga bahari, tur seni dan budaya, dengan titik berat ke Israel, Mesir, dan Amerika Serikat. Selain itu, beliau juga sebagai pelopor penyelam perempuan pertama di Indonesia, ikut membangun dunia olahraga bahari, seperti mempromosikan Indonesia di Eropa dan USA, membawa investor untuk membuka peluang kerja di Kalimantan Timur. Beliau juga bekerja sebagai pengajar atau guru bahasa Indonesia di Sekolah Bahasa di Frankfurt am Main, serta mengajar privat bahasa dan budaya Indonesia kepada para ahli yang akan ditugaskan ke Indonesia. Beliau juga menulis buku guide pada awal kepulauan Maldives sebagai destinasi para penyelam, terutama penyelam di Jerman, serta ikut terlibat dalam pembuatan buku-buku mengenai habitat dunia kelautan bersama Helmut Debelius. Pekerjaan saat ini adalah penerjemah resmi dan yang disumpah. Demikian sekilas mengikuti dan meneruskan jejak Ibu kita Kartini. Silakan Ibu Vita Debelius untuk berbicara, membagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Seperti Ibu Karin yang telah mengatakan mengenai diri saya ingin membagi pengalaman saya bagaimana saya sampai datang ke Jerman. Pada saat saya kuliah di Bandung, di Akademi Pariwisata, saya mendapatkan beasiswa dari Kedutaan Austria saat itu untuk melanjutkan di bidang perhotelan. Namun karena pada saat itu juga tertunda, dengan demikian saya pikir saya datang ke Jerman saja dahulu ya. Kebetulan saya punya tante di sini dan saya belajar bahasa Jerman di sini. Maksudnya hanya untuk 1 tahun. Namun tahun berjalan, ternyata saya diam di Jerman dan ingin meneruskan juga untuk melanjutkan di bidang psikolog. Pada saat itu di bidang itu penuh dan mereka menawarkan saya untuk masuk ke jurusan dokter hewan. Sedangkan saya tidak mau jadi dokter hewan. Dengan kata pendek, untuk menyingkat cerita, saya maju idaman saya di bidang bahasa yang akibatnya dan hasilnya berkat dari karya Ibu Kartini saya boleh menjenjang sebagai penerjemah dan bekerja sampai hari ini juga di bidang pariwisata. Di saat itu di Indonesia sama sekali belum ada yang ada sekolah diving, hanya di Pulau Seribu untuk scuba diver. Kurang begitu menarik. Di Manado saat itu saya kenal seorang dokter yang hobinya juga menyelam. Kita pergi ke Manado, itu bekas mantan saya, suami saya Helmut Debelius, untuk pergi menyelam di Manado. Dan kita pinjam
tabung, dan menyelam. Setelah itu, karena saya bekerja di Aquanaut Rising, saya membuka jalan untuk Nusa Dua Bali Tours Baruna Water Sport sebagai bantuan dari kantor saya untuk membawa alat-alat diving, dan sudah terang untuk menjual destinasi ke Bali. Indonesia pada saat itu masih terbatas. Dan pada saat itu tim dari klub dari diving club saya sini di Jerman, kita pergi untuk menyimak dan meneliti tempat-tempat di mana kita bisa menyelam. Bali pertama kali hanya beberapa destinasi saja. Dan kemudian dari Baruna Water Sport juga membuka peluang untuk penyelam dengan hotel Lambung, yaitu Baruna Water Sport untuk scuba diving dan non scuba diving yang dibuka di NTT. Zaman itu tidak seperti sekarang, Pak Jokowi membuka Labuan Bajo demikian indah. Zaman saya di sana masih alang-alang, jalan kaki kalau mau kemana, tidak ada mobil. Jadi itulah kisah untuk scuba diving di Indonesia. Dan pada saat itu di Jerman pun belum begitu banyak. Aquanaut adalah salah satu promotor. Saat itu hanya 2 wholesaler di Jerman, Aquanaut Rising di Darmstadt dan Sub Aqua di Munich. Kitalah berdua yang menjadi pelopor scuba diving trip destinasi dari Jerman. Berkembanglah sampai pada hari ini. Yang sayangnya Baruna tidak ada lagi, tapi seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengetahui bahwa di Indonesia kini banyak kapal pesiar untuk scuba diver, banyak resort yang dibuka, dan perkembangan yang sangat dahsyat. Hasil Ibu Kartini jelasnya, banyak perempuan Indonesia yang berkarya di bidang ini. Itulah pengalaman saya di bidang turistik. Dan di bidang seperti dikatakan, sampai saat ini saya juga masih, karena adanya pandemi, saya masih bertugas dalam bidang turistik untuk mempromosikan marketing dari travel bureaus atau hotels dan destinasi di Indonesia. Kita harus berterima kasih sebagai perempuan Indonesia boleh berkarya di luar negeri, di luar tanah tumpah darah kita, untuk mendapatkan dan membagikan pengalaman-pengalaman kita. Di samping itu jelasnya mempromosikan Indonesia. Demikianlah karena pandemi 3 tahun ini tidak ada sama sekali pameran. So itulah di bidang turistik saya. Juga dalam penulisan buku, dulu saya sempat diving lebih banyak jelas daripada saat ini, dan juga membuka peluang untuk para penyelam untuk menikmati habitat di bawah laut, bagaimana indahnya ikan-ikan dan binatang-binatang yang kita temui di bawah laut. Buku itu bisa dibeli, contohnya seperti ini yang telah ditulis oleh mantan suami saya. Ada banyak buku, saya kira di KJRI ada buku ini. Dan juga setelah itu saya juga mengembangkan untuk membuat guidebook. Pada saat itu Maldives, Kepulauan Maldives sama sekali belum begitu dikenal. Saat ini kalau dilihat hotel-hotel di bawah laut pun ada. Saat itu hotel lantainya pasir. Hanya 1 hotel atau 2 hotel pada saat itu di Male, dan Bandos yang sudah ada hotel yang memenuhi syarat untuk menerima turis dari luar Maldives. Orang Jerman sangat senang dengan scuba diving. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk membayar lebih banyak daripada destinasi biasa, karena scuba diving itu selalu di atas harga-harga destinasi turis sebagai misalnya hanya untuk bersantai di pantai atau melihat culture yang bisa dilihat. So dari situ juga saya loncat ke terakhir, saya menulis buku dengan Ibu Reni Ostianti Fisher dari KJRI, menulis Mari Kita Belajar Bahasa Indonesia. Itulah
rekam jejak di bidang turistik dan tulis-menulis. Setelah awal tahun 80, saya memberanikan diri untuk menjadi penerjemah yang sampai saat ini saya masih lakukan. Di bidang penerjemah, suka dukanya sangat banyak dan pengalaman yang tidak bisa saya dapatkan di sekolah manapun. Dan dari pengalaman-pengalaman yang saya dapat dalam sebagai seorang penerjemah, saya bisa masuk ke penjara, saya bisa melihat ke forensik klinik misalkan, bahkan pada saat 2 minggu lalu saya juga ikut di pengadilan yang sama sekali saya belum pernah dapati, yaitu mort, ya, pembunuhan. Saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak telah mendengarnya di sosial media, dan di situ bisa dilihat bahwa bagaimana seorang penerjemah harus menghadapi hal-hal yang demikian, mort. Juga di bagian penerjemah, saya juga banyak juga memberi nasihat kepada mix pasangan yang membangun rumah tangga dengan orang Eropa atau dalam hal ini dengan orang Jerman. Itu tidak begitu mudah saya kira, karena kedua belah pihak mempunyai kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda. Saya mendampingi mereka untuk mengisi surat-surat, menerjemahkannya, dan juga pergi ke kantor catatan sipil untuk penggunaan nama dan sebagainya. Dan kalau di bidang ini juga saya menikahkan mereka, tiba-tiba 10 tahun kemudian mereka telepon saya, Mbak Vita, Bu Vita bisa tolong kami lagi, karena saya bilang, oh ada apa sekarang, punya anak berapa? Enggak, kita mau cerai. Nah, nangis-nangislah mereka, dan saya juga berfungsi tidak hanya sebagai penerjemah, juga sebagai penasehat, kadang-kadang sebagai coach, sebagai psikiater juga, ya, harus mengerti bagaimana kita berbincang kepada orang-orang tertentu, kepada pihak-pihak tertentu. Untungnya saya senang dengan pekerjaan ini karena saya dapat melihat ke tempat-tempat yang tidak semua orang bisa pergi ke situ. Dan kadang-kadang saya juga sedih karena pernah saat itu kedutaan Jerman masih di Bonn. Kebetulan saya kenal dengan Pak Duta Besarnya karena itu omnya teman saya. Mereka bilang, Vita, kamu dituduh katanya pro orang Jerman, kamu tidak membela orang Indonesia. Wih, saya bilang, saya kan penerjemah, mana bisa saya harus pilih kasih dalam hal ini. Apa yang dikatakan hakim atau jaksa, itu yang saya terjemahkan. Apa orang itu, ya, sang tertuduh menceritakan sesuatu, itu yang saya terjemahkan, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi, karena saya di bawah sumpah, ya. Demikianlah kisah saya dalam kehidupan saya di Jerman ini. Di Jerman ini memang tidak mudah untuk hidup bersama. Kita di Jerman pun, saat saya datang ke Jerman sini, emansipasi orang perempuan Jerman tidak seperti sekarang. Justru kalau yang saya lihat di Indonesia, kita justru lebih maju daripada perempuan-perempuan Jerman pada saat itu. Sudah lama ini, 35 tahun dan lebih lama lagi bahkan. Jadi kalau kita melihat perjuangan Ibu Kartini untuk kita perempuan Indonesia, haruslah kita bangga bahwa kita boleh memacu karya kita dimanapun kita berada. Dan saran saya untuk ibu-ibu pada ibu-ibu Kartini muda saat ini, maju tak gentar, jangan khawatir. Sebagai contoh soal, saya datang ke sini dengan biaya saya berikan biaya kepada saya, dan setelahnya saya cari sendiri. Saya tidak malu menjadi pelayan di restoran pada saat saya kuliah. Di restoran Indonesia pada saat itu ada restoran Indonesia namanya restoran Bali.
Tiap saya tidak ada kuliah, saya bekerja untuk siang hari, dan malam saya bekerja di tempat teman yang punya restoran Spanyol. Dengan demikian, yang tadinya saya tidak bisa masak karena jualan makanan, jadi saya bisa juga memasak. Itulah kisah saya dari pihak sebagai di turistik dan sebagai penerjemah di sini dan sebagai penulis buku juga. Semoga semangat Ibu Kartini yang telah dilontarkan kepada kita di tahun 1879 lalu akan menginspirasi kehidupan kita. Dan dari pengalaman saya, bila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Bila ada masih waktu, akan saya jawab dengan baik. Terima kasih. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Ibu Vita. Aduh, penjelasannya bagus sekali dan sangat menginspirasi kita semua. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Ibu Dana Schuster untuk berbicara. Ya, selamat siang dan selamat sore. Nama saya Dana Schuster. Saya owner dari Indo German Travel. Indo German Travel itu operator B2B, business to business, yang mana inbound dari Indonesia ke Jerman atau ke Eropa. Karena saya tidak membuat teks, jadinya saya akan memunculkan, saya punya presentasi. Apakah presentasi saya muncul di dalam? Belum ya, belum muncul ya. Saya akan munculkan sebentar. Apakah sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, sudah muncul. Oke. Ya, di waktu tahun 2000 saya pertama kali datang di Jerman, dan yang mana saya berjuang juga seperti tadi yang diceritakan Vita, bagaimana saya merintis bisa berkarir di Jerman, target meraih cita-cita. Karena pertama kali saya datang ke Jerman itu bahasa Jermannya belum banyak, itu masih sedikit, dan saya waktu di Indonesia itu sudah prepare untuk belajar bahasa Jerman di Goethe Institute. Jadi saya bertemu dengan suami saya itu waktu itu di Indonesia. Jadi suami saya itu pertama kalinya di Indonesia bekerja di Econit. Jadi saya bertemu di sana, dan waktu itu saya masih kuliah, masih student. Saya pikir oke, nanti kalau sudah selesai kuliah baru saya akan loncat ke Jerman untuk nikah. Nah, di waktu itu sebelum saya lulus kuliah, saya sudah berkarir di Indonesia, di mana saya cinta dengan pekerjaan saya berat sekali untuk meninggalkan pekerjaan saya. Jadi yang disebutkan cita-cita Ibu kita Kartini itu yang cita-citanya tinggi untuk berjuang supaya wanita bisa bekerja dan bisa meraih cita-cita dan bisa sekolah tinggi. Itu kita juga bisa respect perjuangan dengan Hari Kartini, Ibu kita Kartini. Jadi saya ucapkan juga selamat Hari Kartini hari ini. Jadi awalnya waktu saya datang di Jerman itu saya ambil kursus bahasa Jerman karena semua bicara kalau di Jerman tidak bisa bahasa Jerman itu tidak akan kita tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saya berjuang di situ untuk belajar bahasa Jerman sampai Oberstufe. Dan suatu hari saya mendapatkan tempat di Universitas Hamburg immatrikuliert, di mana ijazah saya dari Universitas Trisakti Ekonomi saya masukkan ke dalam Universitas Hamburg, dan itu saya mendapatkan beberapa semester tinggal melanjutkan. Dari situ saya juga tidak bisa bergerak diam saja menjadi student, saya harus bekerja, dan itu saya cari kerja di mana-mana, itu susah mendapatkan kerja
karena bahasa Jermannya itu belum betul-betul belum bisa bicara seperti orang yang sudah bisa bahasa Jerman. Nah, di waktu student saya bekerja juga di perusahaan Jepang sebagai student job. Nah, di situ saya sambil kuliah, di mana pahitnya kita pertama kali datang ke Jerman, yang mana cuacanya dingin, dan di situ juga culture shock gitu ya. Di situ saya tetap berjuang mencari pekerjaan. Setelah itu pacar saya yang sekarang suami saya bilang, oh kita bisa nikah. Akhirnya saya menikah, mendapatkan izin kerja full time. Nah, dengan adanya saya punya skill, pengalaman kerja waktu di Indonesia, itu saya coba melamar di perusahaan. Banyak perusahaan yang panggil saya, tapi terakhirnya selalu gugur karena bahasa saya kurang bagus di situ. Jadi selama ini saya banyak berjuang bagaimana caranya saya bisa bekerja, bisa berkarir seperti di Indonesia. Nah, dari situ saya sempat berpikir, oke, saya ingin bisnis untuk mengimpor teh. Dan di waktu itu saya ada meeting dengan direktur perkebunan teh untuk datang ke Jerman. Kebetulan saya bertemu dengan teman dan saya ditawarin kerja sebagai guide. Akhirnya saya beralih menjadi guide karena impor teh itu juga resikonya terlalu tinggi. Akhirnya saya melanjutkan karir di pariwisata. Dengan adanya banyak travel agent kontak saya untuk menjadi guide atau local guide atau pendamping orang Indonesia yang datang ke sini, ternyata saya juga suka dengan pekerjaan ini. Akhirnya travel agent bicara ke saya, kenapa kamu kok tidak membuka bisnis aja sebagai tour operator gitu. Jadi saya masih berpikir di waktu itu karena harus pengalaman digali terus pengalamannya untuk bidang pariwisata. Setelah beberapa tahun saya dikaruniai seorang putra. Akhirnya saya tidak bisa mundar-mandir yang mana harus menemani tamu. Jadi dari situlah saya ada ide untuk mendirikan Indo-German Travel sebagai tour operator inbound dari Indonesia ke Jerman. Nah, disitulah saya berkarir sampai sekarang dengan adanya kerja keras saya dan hasil pekerjaan saya disukai dengan travel agent, dan travel agent banyak sekali yang memberikan saya tur-tur dan MICE seperti meeting, insentif, dan conference. Dan di situ akhirnya saya dipercayai untuk memegang seperti meeting-meeting delegasi dari Indonesia ke Jerman. Seperti ini saya waktu tahun 2017 ini ada Gubernur Sumatera Barat untuk datang ke Jerman. Saya dipercayai untuk mengarrange transportasi dengan event yang di pameran ya. Pameran ini ada di Köln dan ini dalam rangka Sumatera Barat untuk mempromosi kuliner dari Sumatera Barat seperti rendang, dan beliau juga banyak kru-krunya yang ahli membuat rendang untuk didemonstrasikan di pameran ini. Ini pameran Tata Boga, Food and Beverage di Köln. Nah, dari situ banyak delegasi yang minta saya, tentunya itu juga melalui travel agent karena saya B2B, business to business, bukan langsung ke customer tapi business to business. Jadi di sini saya mulailah konsentrasi menemukan bahwa saya lebih suka menghandle
MICE atau di MC untuk meeting, tapi di MC juga Destination Management Corporation. Jadi di sini foto-foto ini menayangkan bahwa ini penari-penari dari Sumatera Barat untuk datang ke Hamburg dan waktu itu tampil ke Kiel untuk mempromosikan Sumatera Barat. Jadi istilahnya menggalakkan, mempromosikan pariwisata tentang Sumatera Barat. Jadi, nah di sini ini yang di bawah, ini foto di waktu itu promosi tentang Sumatera Barat di Madrid, Spain. Ya, dari situ saya suka sekali dengan pekerjaan ini. Saya juga menghandle tentang leisure seperti ini juga MICE dan leisure DMC. Mereka juga senang berlibur ke Jerman atau ke Switzerland atau ke negara lain. Jadi disinilah saya berkembang terus dan saya berjuang terus. Saya juga menghandle juga untuk seperti gala dinner di Switzerland atau di Germany gitu. Nah, dengan cita-cita ini saya senang sekali, cita-cita saya bisa mencapai 70% tercapai. Yang 30% saya ada cita-cita lagi akan membuat tim di Switzerland, di Budapest dan di Romania. Kenapa di Budapest? Karena di Budapest itu banyak disukai orang-orang Indonesia yang berlibur ke sana, dan Romania itu kalau saya ada tim di sana itu mereka upah kerjanya lebih murah gitu. Jadi sementara sampai di sini dulu untuk cerita saya tidak ada banyak lagi untuk bercerita tentang lainnya karena memang karir saya pertama kali itu hanya supplier hotel dan yang kedua karir merintis yang di Jerman ini. Jadi semoga teman-teman juga yang mau sukses jangan istilahnya jangan menyerah untuk meraih cita-cita. Semua orang pasti akan bisa sukses kalau kita gigih untuk belajar dan jangan menyerah untuk seperti menyerah menghadapi problem yang ada gitu. Jadi selama ini saya juga banyak istilahnya merintis dari nol sampai saya mencapai cita-cita saya, dan cita-cita saya tidak sampai di sini saja. Saya akan juga ingin sekali menggali pariwisata Indonesia untuk lebih banyak dipromosikan di Eropa atau di Jerman, itu dengan cara seperti di media-media, dan saya ingin sekali menggali pariwisata Indonesia yang belum dikenal di Jerman gitu. Itu cita-cita saya berikutnya. Ya, jadi sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan lainnya, saya bisa jawab. Terima kasih Ibu Dana, penjelasannya bagus sekali dan penuh semangat. Bagi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang hendak bertanya, silakan mengangkat tangannya dan jangan lupa menyalakan mute-nya speaker. Sekarang sesi tanya jawab ini bisa dimulai. Siapa yang ada pertanyaan mungkin? Kalau belum ada, saya boleh ya Ibu? Ya boleh. Saya mau bertanya kepada mungkin ini ya, saya Dona dari KJRI Frankfurt. Saya ingin bertanya kepada kedua pemateri kita hari ini. Sebenarnya kalau dari perspektif Ibu Vita dan Ibu Dana, apa sih kunci kesuksesan gitu ya, kunci keberhasilan
apabila seorang perempuan Indonesia gitu ingin berkarya di Jerman, baik itu bekerja maupun berbisnis gitu ya, dan pekerjaan lainnya gitu. Sebenarnya apa sih kuncinya selain bahasa tadi ya? Tadi Bu Dana juga menekankan bahwa bahasa itu kunci gitu. Kalau nggak bisa bahasa Jerman ya susah dapat pekerjaan. Tapi apa sih gitu? Ya dari pengalaman Ibu berdua, kunci yang paling utama gitu untuk survive dan kemudian berhasil gitu di Jerman. Terima kasih. Kalau untuk saya, waktu pengalaman saya itu, kesuksesan itu sebetulnya dari kita sendiri, yang mana kita tidak boleh menyerah. Pastinya kalau kita berjuang, pasti ada kerikil-kerikil tajam yang kita jalani, ya, yang kita lewatin. Itu di sini kita tidak boleh menyerah, terus belajar, pasti akan tercapai cita-cita kita kalau kita akan berpikir positif, pasti kita akan bisa, karena selama ini perjuangan saya sempat seperti frustasi gitu ya, karena ngelamar kerja dipanggil, tapi setelah interview itu gugur pengalaman saya. Kenapa? Karena bahasa saya kurang bagus gitu ya. Kalau di company di sini mereka mencari yang bahasa Jermannya yang bagus, yang bisa berbicara dengan grammar yang benar gitu ya. Nah, selama ini saya disupport dengan suami saya. Dia bilang kalau kita mau bicara bahasa Jerman bagus, lebih baik kita pelan-pelan supaya kita berpikir grammarnya yang benar bagaimana ya gitu. Nah, memang di waktu itu saya memang belum ada pengalaman banyak di Jerman karena saya masih muda, terus udah gitu juga kultur shock ya kalau di Jerman itu gitu. Jadi kita belum tahu apa yang dipikirkan orang Jerman itu seperti apa gitu. Jadi selalu kalau kerja di kantor itu selalu yang kita bilang benar itu mereka bilangnya salah gitu. Yang kita bilang salah mereka bilang benar gitu. Selalu kultur itu bertentangan dengan kita. Itu di kantor selalu kita ada salah paham. Jadi kuncinya memang kita harus belajar terus. Di mana kita harus ada penyesuaian dan belajar, open minded. Itu untuk pengalaman saya, kesuksesan ada di situ. Pasti orang semua akan sukses kalau memang pantang mundur. Ibu Vita bilang kita pantang mundur. Gerak terus, berjalan terus ke depan gitu. Pasti tentunya juga ada konsep gitu ya. Kalau saya waktu pertama kali juga saya datang ke Jerman itu saya punya konsep. Konsep saya harus ke sini. Tentunya kalau kita mau punya cita-cita tinggi atau kita mau kita mau terbang tinggi, tentunya kita harus belajar terbang dulu. Istilahnya begitu. Kalau kita mau bikin catering, pastinya kan kita siapin dapurnya dulu gitu. Itu terus ya. Buat Kak Vita, ada yang mau ditambahkan, Kak Vita? Bu Vita. Di mute. Atau ada lagi yang hendak bertanya yang lain? Kalau dari raise hand Bu Yanti, Bu. Ya. Ya. Selamat sore, saya boleh sekarang bicara? Iya, silakan Mbak Yanti. Oke, terima kasih Mbak Karin. Selamat Hari Kartini buat ibu-ibu semua, dan saya sangat bangga hari ini
Dharma Wanita bekerja sama dengan kami untuk mengadakan acara ini. Dan saya salut untuk dua kakak saya ini yang sangat aktif, terutama Mbak Vita. Siapa yang nggak kenal di Frankfurt dengan Mbak Vita? Yang sejak dari pertama saya kenal Mbak Vita dengan sosok penampilan yang benar-benar Indonesia yang selalu dibawa. Kita sering berdua bersama di acara exhibition, tourism exhibition, kita bersama di München, bersama dengan KJRI ataupun di Nuremberg. Penampilan Mbak Vita yang unik dengan pakaian Indonesia akan menjadi sorotan para tamu-tamu Jerman. Jadi mereka datang ke Mbak Vita selalu tanya, ini pakaian dari mana? Dan begitu tegasnya Mbak Vita yang saya berdiri sebelah Mbak Vita, bangga, ini pakaian Indonesia. Dan kita harus datang ke Indonesia dan mulai menjelaskan. Jadi buat saya Mbak Vita adalah sosok guru buat saya. Bangga untuk itu. Itu yang saya bisa sampaikan dan salut untuk acara Kartini hari ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yanti, Anda sendiri juga sangat aktif mempromosikan Indonesia dengan travelnya. Kita semua aktif mempromosikan Indonesia dan yang pasti cinta wastra Indonesia. Ya, terima kasih. Good. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Aku boleh nanya nggak, Mbak? Boleh. Iya, perkenalkan nama saya Olga. Sebelumnya saya tinggal di Bonn, terus pindah ke Frankfurt pada tahun 2021 kalau nggak salah, tahun kemarin. Sebenarnya sih lebih mau ke pertanyaannya mungkin ke Mbak Dana kali ya. Mbak Dana kan juga business owner. Saya kebetulan juga mulai menjadi business owner untuk consulting di market research. Saya punya websitenya indobusiness.de. Pertanyaan saya sih lebih ke ini ya, karena tadi Mbak Dana juga sempat bilang bahwa Mbak Dana itu punya putra. Terus pada situasi saya adalah bagaimana sih Mbak dengan jeda pas pas jeda punya putra tersebut, terus untuk kembali lagi fighting buat usahanya itu Mbak gitu. Jadi karena situasi saya ini ibu baru ya Mbak, saya juga punya putra saya berumur 2 tahun, terus jujur ternyata pas setelah mengalaminya sendiri, ternyata membesarkan anak di Jerman itu sangat sulit karena tidak punya support system gitu loh Mbak. Jadi kayak orang tua di mertua itu sibuk, mereka punya kehidupannya sendiri. Orang tua saya di Indonesia gitu kan. Jadi kayak pas datang ke sini, maksudnya bukan datang, maaf. Jadi lebih ke pas anak ada, lalu kita sendiri, maksudnya saya sendiri untuk pengen fighting lagi untuk jalan di karir sebelum seperti sebelum pada saat saya punya anak, situasinya tuh berubah sama sekali gitu loh. Jadi kalau saya sih mau dengar pengalamannya gimana untuk starting over atau misalnya kayak mulai lagi gitu pada saat setelah memiliki putra seperti itu Mbak. Ya nih anak saya datang. Saya mau dengar ceritanya dulu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Olga. Ini memang sulit sekali ya. Awalnya memang saya kan guide seperti escort gitu ya, untuk menemani tamu yang jalan-jalan. Itu sebelum saya punya anak. Akhirnya kita berdua memutuskan untuk bikin program anak karena memang perkawinan kita cukup lama tapi tidak dikasih anak gitu ya. Nah setelah kita bikin program anak itu waktu hamil itu saya berhenti kerja. Tapi saya ada kerja kecil-kecilan yang saya bicara itu di perusahaan Jepang, itu saya masih hamilnya itu sekitar umur 3 bulan ya. Tapi alhamdulillah waktu saya hamil itu saya tidak merasa mual-mual gitu. Saya fit dan sehat. Nah di waktu itu kita tinggal di Hamburg. Terus suami saya dapat kerja di Darmstadt, harus
pindah ke Darmstadt, jadi saya harus tinggalkan pekerjaan saya dan saya nganggur di waktu itu, hamil sampai melahirkan. Terus saya bicara dengan suami saya pengen nih kerja. Bagaimana kerja? Ini anak masih bayi gitu kan ya. Terus yang saya tadi cerita, travel agent bilang ke saya, kenapa sih kamu nggak bikin tour operator aja? Karena kamu pun juga bisa kerja dari rumah. Akhirnya saya mendirikan tour operator, saya kerja dari rumah sambil mengasuh anak gitu. Nah, cuman pada dasarnya memang saya itu senang jalan, jadi sempat depresi juga kalau di rumah terus gitu ya. Jadi kerjanya back office terus, itu tuh saya nggak bisa, saya harus ada selingan untuk pergi-pergi gitu ya. Nah, begitu anak umur 2 tahun, 3 tahun itu masuk kinderkrippe, 1,5 tahun itu masuk kinderkrippe, terus sampai 2 tahun, terus 3 tahun masuk kindergarten. Nah, waktu masuk kindergarten itu saya mulai jalan lagi. Tapi jalannya itu cuma 2 hari, dan itu saya dibantu dengan Ibu Vita. Ibu Vita juga membantu saya untuk membawa tamu-tamu saya tur Eropa. Jadinya memang cukup waktu itu, terima kasih sekali ada Ibu Vita untuk membantu saya bisa membackup back office saya dengan mengasuh anak saya, tapi di jalan tamu-tamu itu ditemani dengan Ibu Vita gitu. Nah, jadi kita saling mengisi, saya waktu itu dengan Ibu Vita saling mengisi. Nah, di situ memang itu untuk pengalaman saya hasilnya tidak bagus, anak ditinggal-tinggal. Itu saya pun sekarang menyesal kenapa saya di waktu itu banyak tinggalin anak saya. Jadi anak saya tidak bisa bahasa Indonesia karena dia banyak dengan bapaknya di situ. Terus dia punya sifat tidak ada merasa bahwa saya ini misling Indonesia, jadi saya harus bisa bahasa Indonesia. Dia tidak ada rasa itu. Itu kesalahan besar. Jadi kalau untuk Ibu Olga seperti itu, bagaimana sih, apakah bisa meninggalkan anak? Bisa, bapaknya yang take care anaknya, tapi memang semuanya harus diorganisirin. Cuman kalau saya mendapatkan hasilnya, anak banyak ditinggalin, itu akhirnya dia tidak cinta mama. Dia lebih cinta papanya, yang saya alami. Bagaimana Ibu Olga, sudah jelas atau gimana? Sudah Mbak, terima kasih jawabannya ya. Kayaknya kalau misalnya mau jadi menjadi ibu baru di sini penuh dilema. Jadi kalau saya sih, dari saya pribadi mungkin lebih banyak dengar cerita seperti ini sih. Jadi kayak inputnya sangat banyak sekali. Dari saya gitu aja, sudah puas juga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, untuk berikutnya mungkin bisa Ibu Lovely Kristi Sega di unmute dulu sebelum bertanya. Ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatannya. Kebetulan saya hanya kenal Bu Devita ya. Bu Devita pernah menerjemahkan akte lahir saya. Salam kenal untuk Bu Schuster. Saya ada beberapa pengusaha perempuan ya, Bu Devita dan Bu Schuster, dan juga tadi Mbak Olga. Kebetulan saya juga substandik gitu. Jadi misalnya kalau dari pengusaha-pengusaha entah perempuan entah laki-laki gitu mau bekerja sama satu sama lain, mungkin lewat affiliate marketing atau lewat organisasi atau bagaimana gitu, mungkin kalau tertarik gitu kita bisa kerjasama untuk saling mempromosikan satu sama lain. Boleh. Halo. Kerjanya Lovely apa? Saya psikolog. Mandiri di bidang apa? Psikolog, Lebensberaterin. Psikolog. Oke, kalau di bidang psikolog dari bagian Ibu Dana pun bisa, namun dari Ibu Dana banyak untuk guiding ya. Kalau dari pihak saya, memang saya juga banyak memberi nasihat kepada pasangan-pasangan karena perbedaan kedua belah budaya dan kebiasaan sehari-hari itu harus diperhatikan dengan seksama. Karena
Saya pribadi pun telah mengalami perihal itu. 25 tahun menikah, akhir kata bubar jalan. Sangat disayangkan membuka peluang dari zero, dari nol, sampai semua punya, sudah gitu bubar jalan, itu sangat disayangkan. Nah itulah sebabnya dulu saya sebetulnya dari bidang turistik, karena melihat banyak orang yang bertanya kepada saya, kadang-kadang saya suka bilang, apa ada tulisan di jidat saya nih, silahkan bertanya. Sayangnya, tapi nggak apa-apa juga sih dengan menjadi penerjemah. Toh saya bisa juga menerapkan kebisaan saya yang saya dapati dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya Ibu Kartini, saya boleh berkarya di mana saja saya berada. Dengan demikian, itulah yang kita bisa bina bersama mungkin ya Ibu Lavlia. Oh kita ya, bisa berembuk-rembuk bersama kapan-kapan Boleh. kalau ada waktu. saya kayaknya masih ada kontaknya Bu Vita, nanti saya bisa kirim Kontak email saya ya. tetap tidak berubah dari hari pertama sampai hari ini. Sempat sih telepon yang satu gara-gara pandemi kebawa teman ke Mesir. 1 tahun kali saya nggak pakai itu. Jadi saya punya 2 nomor atau 3. Sekarang semuanya sudah oke. Tetap sama dan tidak berubah. Itu saya lihat Dek Maya juga di sini, dia juga sebagai penerjemah saya ya. Maksud saya menerjemahkan surat-surat dan sebagainya. Ya kebanyakan sih teman-teman, saya bangga kembali kepada Ibu Kartini. Karena dialah kita boleh sebagai perempuan Indonesia boleh berkarya di mana saja kita berada. Motonya, jangan malu bertanya. Kalau belum bisa bahasa Jerman, kata Ibu Dana, dulu teman saya orang Indonesia, waktu saya baru datang di sini hanya di sekolah, saya ke sekolah Inlingua. Saya juga nggak bisa bahasa Jerman waktu datang ke sini. Walaupun saya dapat beasiswa. Ya, jadi saya belajar apa yang saya hadapi. Teman saya sewa kamar waktu itu, tetangga saya kasih saya hadiah TV. Dia bilang, kamu mau TV tapinya cuma hitam putih. Oh nggak apa-apa, saya cuma belajar. Apa yang saya lihat, warta berita, itu kan bahasa yang sangat susah ya. Saya lihat warta berita dan lihat mimik bibirnya, bagaimana cara mengutarakan kata-kata, dan belajar dari buku-buku. Belum bisa lah orang baru-baru di sini. Saya 3 bulan pakai bahasa Inggris di sini ya. Setelah itu mulailah saya berbahasa Indonesia. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan kata-kata dalam bahasa Jerman, karena itu namanya learning by doing. Dan bahasa Jerman yang sangat-sangat harus diperhatikan, harus disimak dari awal mula. Kalau lupa satu, tidak dipelajari, itu akan kebawa seumur hidup. Karena bahasa Jerman adalah bahasa teknik, makanya di Jerman ini teknik banyak kan di sini, mobil apa saja ada di sini. Kenapa? Semuanya tepat kata. Kalau di Indonesia kan, apalagi di Jawa ya, saya dari Halmahera, mami saya dari Manado, Sangir. Kalau kita di sana orangnya ngomongnya apa di benak hati kita, itu yang kita sampaikan. Kalau di Jawa orang keliling-keliling dulu sampai apa yang mau dikatakan, tunggu waktu. Jangan, kita harus berpikir secara orang Jerman. Jadi kita kan ada zona abu-abu. Kalau di sini enggak. Apakah itu hitam atau putih? Tidak ada abu-abu. Begitu. Jadi kalau mau belajar bahasa Jerman supaya cepat bisa, jangan malu mengucapkan. Dan kalau punya teman, ya bukan apa-apa ya. Kalau baru belajar bahasa Indonesia, jangan duduk bersabtong rumpi dengan bangsa kita sendiri. Bukan berarti merendahkan derajat bangsa kita, tidak. Tapi kita kan ingin belajar bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Jadi sebisa mungkin berkomunikasi. Kan banyak di sini klub. Oke, dengan adanya pandemi itu lain masalah. Ya, jadi lihat TV sekarang, YouTube bahasa Jerman. Tapi yang bermutu, jangan yang bahasa sehari-hari, karena itu juga akan mengadakan dampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Itu saran saya sebagai para Kartini muda zaman kini untuk belajar bahasa Indonesia, itu kuncinya. Lalu nikah juga sama, kita harus saling mengerti. Kalau dalam pernikahan, pertama-pertamanya juga saya pikir saya sudah satria baja hitam, saya sudah mengerti semuanya. Tidak ada yang, karena tidak ada suatu master yang jatuh dari langit. Kita harus berpacu dengan nasib kita, belajar dengan tekun, berkomunikasi, jangan cuma ngerumpi, tapi berkomunikasi yang berkualitas.
ngerumpi yang berkualitas. Itu saran saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang untuk selanjutnya Ibu Aryan Avangard de Yosi. Ya, halo, selamat sore. Nama saya Erin. Perkenalkan, saya dari Karlsruhe. Kebetulan saya juga ada usaha di Karlsruhe, yaitu butik fashion untuk wanita. Dan saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk semua para wanita-wanita inspirasi yang ada di Jerman. Saya ada pertanyaan untuk Ibu Dana Suster dan Ibu Vita. Ibu Vita, kita sudah pernah ketemu ya pada saat acara fashion show Ninggala. Oh iya. Ya, dalam perjalanan karir Ibu berdua sampai pada titik seperti ini, pasti tentunya ada masa di saat banyak gagal atau putus asa, apa yang sudah dijalankan dan di-planningkan itu tidak tercapai. Mungkin bisa dibantu kiat-kiatnya dalam hal untuk kita lebih fokus dengan segala tantangan yang ada. Mungkin ada tips-tips untuk saya juga, mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman pribadinya. Terima kasih. Dana mau jawab duluan? Kita aja dulu. Fokus, oke. Saya orangnya senang kalau kerjaan yang saya suka tidak pernah merasa capek, ya. Dan fokus yang harus bertakat. Saya dari bidang pariwisata. Saya juga pernah punya travel di sini. Tapi makanya harus fokus bagaimana setelah saya berhenti kerja dari Aquanaut dan SC Horizon, saya juga hamil punya anak. Jadi saya bekerja juga dari rumah karena banyak teman-teman dari Indonesia yang minta saya jadi representatif atau saya bantu mereka. Jadi yang tadinya mau istirahat, saya nggak jadi istirahat dan berkarir sampai hari ini. Itu juga menyenangkan karena saya bebas untuk antar jemput anak ke sekolah, juga mendampingi dia selama dia masih bisa saya dampingi dalam pelajaran sekolah walaupun kehidupan sehari-hari di sport. Tapi fokus yang saya buat setelah itu, saya membuat kafe dengan beberapa teman, terus membuat galeri dan art shop dan rice bureau yang all you can buy apa aja. Tapi spesialisasi saya adalah di scuba diving tetap ya. Nah, fokus yang saya sarankan, saya dulu kebanyakan mungkin karena barusan bubar jalan dengan mantan saya, jadi saya masih banyak energi dan energi saya puji syukur sampai hari ini pun tetap semangat berkobar sebagai 45 dan Ibu Kartini tetap berada di benak saya. Fokuslah ke satu, jangan terlalu banyak yang mau dipakai. Kalau di bidang fashion, stick on the fashion show. Jadi apa aja yang termasuk dalam fashion ini itu yang bisa dibina. Kalau multitask di satu pihak baik, tapi di lain pihak makan waktu, makan biaya, buang uang, rugi. Nah itu yang saya sarankan, buat konsep sedemikian rupa sehingga apa yang dicita-citakan itu akan tercapai. Bila dua hal yang apalagi yang berbeda jurusannya, itu tidak mudah untuk dikoordinasi bersama untuk membina usaha yang baik dan yang berkelanjutan juga ya. Karena di bidang fashion kan itu juga tidak semudah itu ya, yang saya tahu dan juga saya kebetulan suka dalam fashion juga, dan itu harus fokus hanya di bagian fashion. Kan banyak itu, mulai dari beli kain, buat rancangan pakaian atau tas atau apa saja. Fokus ke situ, saya pikir itu yang lebih baik daripada banyak yang dipegang ternyata nanti tidak terkendalikan. Itu maksud saya. Bisa jelaskan ya? Kalau ada yang tanya Ibu Dana, mungkin ada ide lain lagi. Kalau saya
fokus. Kalau kita bicara fokus, memang kalau pengalaman saya pertama konsep dulu ya. Setelah konsepnya kemana nih? Ke kanan, ke kiri, atau lurus gitu. Kalau misalkan kita ambil yang jalan lurus, berarti kita harus tahu tuh kalau mau ke Frankfurt kita melalui Darmstadt, terus melalui ini gitu ya. Jadi step-stepnya itu akan dijalankan pelan-pelan gitu ya. Nah kalau untuk fokus kalau untuk bidang seperti fashion ya, saya memang senang melihat mode baju gitu ya, fashion gitu. Tapi yang saya lihat pengalaman tentang fashion itu harus kita mempunyai unit corak. Jadi kayak misalkan fashion saya harus mau pakai batik, tapi batiknya itu ada macam-macam banyak ya batiknya ya. Jadi satu batik dan itu warnanya misalkan di variasi kita mempunyai ide sendiri sehingga tempat lain tidak ada gitu. Jadi itu nanti akan seperti eye catching. Jadi setiap orang melihat Ibu Erin yang punya desain atau model, mereka akan menciri khas, jadi menciptakan ciri khas gitu. Jadi itu yang paling penting untuk mencapai sukses ke depannya. Kalau untuk pengalaman saya, karena saya bidang Rise, jadi konsep saya pertama, saya mau apa nih, mau leisure atau mau MICE atau di MC gitu ya. Nah, jadi konsep itu yang saya ambil karena saya senang di seperti ini gitu. Jadi memang kalau senang dengan pekerjaan itu kita tidak akan mendapatkan merasa lelah dan merasa jenuh, itu tidak ada gitu. Jadi memang kalau mau kita bisa mendapatkan customer yang banyak, tapi kita tak perlu banyak biaya iklan. Kalau konsep saya itu satu, kalau customer ada sesuatu pertanyaan itu kita cepat tanggap. Kalau bisa sebelum 5 menit kita harus ada tanggap. Itu jadi sebelum customer menengok ke tempat lain itu udah kita tangkap duluan. Itu kalau konsep saya. Oke, terima kasih Bu Dana. Maaf sekali ini saudara-saudara sekalian, waktu kita sudah hampir habis dan kita harus melanjutkan ke acara berikutnya. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan di balik segala kendala dan masalah yang ada. Apa yang dilakukan oleh Kartini-Kartini masa kini telah menunjukkan bahwa kaum perempuan pun bisa sukses dalam hidup. Perempuan itu bukan makhluk lemah, perempuan mampu menghasilkan karya besar dan berprestasi luar biasa. Sosok Ibu Kartini memang telah tiada, tapi tidak dengan semangatnya. Perjuangan kita sebagai penerusnya ini belum usai. Jadilah Kartini-Kartini masa kini untuk hidupmu dan perempuan-perempuan lain di sekelilingmu. Mari kita saling mendukung demi kemajuan bersama. Majulah perempuan-perempuan Indonesia, jadilah Dian yang tak pernah padam, selalu bersinar dengan kemauan kuat dan kecerdasan yang kita miliki. Terima kasih Ibu Kartini untuk warisan semangat juang dan pemikiran cemerlang. Selamat Hari Kartini. Kemudian saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Karin, kepada moderator dan para pembicara kita yang sangat menginspirasi hari ini. Baik, selanjutnya mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta Lomba Hari Kartini. Izinkan kami mengumumkan pemenang Lomba Kartini tahun 2002 yang dilanjutkan dengan video kompilasi dari para finalis. Saya bacakan dahulu untuk juara pertama Lomba Berbusana Nasional khas Ibu Kartini dimenangkan oleh Ibu Apti Ningsih Rahayu. Kami ucapkan selamat kepada juara pertama. Selanjutnya untuk juara kedua Lomba Berbusana Nasional khas Ibu Kartini adalah Ibu Parpunguan Uli Sihombing. Dan juara ketiga dari Lomba Berbusana Nasional khas Ibu Kartini adalah Ibu Lydia Widianti. Sebagai informasi, piagam ini nanti akan kami kirimkan juga beserta dengan hadiah dan bingkisan yang akan dikirim ke alamat masing-masing.
Baik, selanjutnya untuk pengumuman pemenang lomba vlog opini tentang kesetaraan gender di Indonesia dan Jerman. Juara pertama diraih oleh Ibu Erlisa Putri Santoso. Selanjutnya juara kedua diraih oleh Ibu Mediana Augustina Sitorus. Dan juara ketiga Ibu Lian Yusvita Shiva. Izin untuk foto-foto juaranya, pengumumannya juga akan kami upload di sosial media ibu-ibu sekalian. Untuk sekarang kami tampilkan dahulu kompilasi video dari para finalis. Jadi wanita sulit ya, harus serba bisa tapi nggak boleh terlalu mandiri dan sekolah tinggi-tinggi. Nanti sulit dapat jodoh. Padahal kan punya pasangan dengan wawasan luas bisa menjadi wadah untuk saling bertukar pikiran. Dan ibu adalah pendidikan pertama anak, bukan? Ngomong-ngomong tentang anak, katanya kalau wanita terlalu tua menikah akan susah punya anak. Setauku hal itu bisa dihindari dengan menjaga kesehatan dan konsultasi dokter. Adopsi juga bisa jadi pilihan karena darah bukan penentu keluarga. Lalu, bagaimana dengan peran pria dalam kesetaraan gender? Yang kulihat, laki-laki harus selalu terlihat kuat. Tidak ada waktu untuk sedih, harus langsung bangkit. Padahal, bukankah setiap orang punya tempo masing-masing? Bukankah stigma ini salah satu penyebab sifat laki-laki tidak peka? Jadi, alangkah lebih baik jika orang tua mengajarkan empati untuk anak laki-lakinya. Karena laki-laki yang pengertian adalah idaman setiap wanita, bukan? Halo semua, kali ini saya akan menyampaikan opini tentang kesetaraan gender atau gender equality di Indonesia dan Jerman. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Jerman dan Indonesia. Misalnya dalam kancah politik, jumlah perempuan lebih minim dibandingkan jumlah laki-laki. Namun demikian, di Jerman laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam aspek kehidupan seperti mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan mengurus anak. Sedangkan di Indonesia masih tertanam pemikiran budaya patriarki, yaitu perempuan pada akhirnya masuk dapur juga. Penyediaan akses pendidikan yang bermutu juga belum merata di seluruh Indonesia. Berdasarkan catatan dunia Global Gender Report tahun 2020, posisi di Indonesia berada di urutan ke-85 dari 153 negara yang mengalami ketimpangan gender. Mulailah untuk menyadari bahwa peran gender adalah sesuatu yang tidak kaku dan dapat berubah. Kita harus mendukung cita-cita semua orang terlepas dari gendernya. Kesetaraan gender tidak melulu tentang semua harus sama. Wanita dan pria harus mendapatkan hak yang sama, tentu, tapi tidak melulu tentang angka. Bagiku, yang lebih penting adalah bagaimana kesempatan yang diberikan pria dan wanita adalah setara. Pada sektor STEM, Science, Teknik, Engineering, and Mathematics, peran wanita hanya 12% saja loh di Indonesia. It's okay kalau emang kebanyakan wanita lebih memilih di sektor lain, contohnya seperti di UMKM. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah angka 12% itu akan tetap bertahan jika kita diberikan ruang yang jauh lebih banyak untuk mengenal dunia teknologi dan sains? Contohnya seperti di kampusku, Technische Hochschule Mittelhessen. Kita mengadakan beberapa agenda menarik untuk pengenalan dunia teknik bagi kaum wanita. So, kira-kira kita mau nggak coba hal seperti itu untuk di Indonesia? Dan apakah 12% itu akan tetap bertahan? Luar biasa sekali animo peserta dalam memeriahkan peringatan Hari Kartini tahun ini. Selain sertifikat piagam yang tadi kami tampilkan kepada para pemenang, hadiah lomba online Kartini juga berupa voucher
untuk pemenang pertama senilai 75 euro, dan untuk pemenang kedua sebesar 50 euro, serta untuk pemenang ketiga sebesar 35 euro. Selain sertifikat dan piagam, para pemenang juga akan mendapatkan bingkisan menarik dari Avantgarde dan Ryoshi di kota Karlsruhe, yang merupakan butik untuk produk-produk wastra Indonesia tradisional. Jangan lupa oleh karena itu ibu-ibu sekalian untuk follow akun Instagram mereka di @thejoshi_handmade dan @avantgarde exclusive, yang akan kami drop juga di chat untuk handle Instagramnya. Bagi para pemenang, panitia nanti akan menghubungi lebih lanjut untuk keperluan pengiriman hadiah ke alamat masing-masing, yang juga akan kami tampilkan di media sosial KJRI Frankfurt. Ya, demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, seluruh rangkaian peringatan Hari Kartini kali ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku dari kami sekalian. Terima kasih kepada Pak Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Acep Sumantri, Ibu Lilis Ekawati Sumantri sebagai Ketua DWP KJRI Frankfurt, para pembicara Ibu Vita Debelius dan Ibu Dana Schuster, serta moderator Ibu Karin Fromfeld pada hari ini, serta kepada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir dan berpartisipasi mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan dengan ini MC saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Terima kasih dan selamat berbuka puasa. Selamat puasa. Terima kasih. Selamat puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih.